Oke, saat ini kita sudah terhubung bersama dengan dua orang narasumber yang sudah terhubung bersama kami. Ada juru bicara PD Perjuangan, Ciko Hakim, dan juga Sugeng Suparwoto, politisi Partai Nasdem. Selamat petang semuanya. Kita menuju ke Mas Ciko terlebih dahulu. Mas Ciko, pertanyaan yang banyak ditunggu orang nih. Tadi ada politisi senior PD Perjuangan, kemudian sekretaris kabinet juga, Mas Pramono Anung, hadir bertemu langsung dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Yang dibahas apa, Mas? Kalau tadi kata Mas Aji, potensi untuk membahas sebagai jembatan komunikasi antara PD Perjuangan, Bu Mega dan juga Pak Prabowo Subianto. Itu betul nggak, Mas Iko? Nah, itu sangat tepat rasa-rasanya. Jadi memang Mas Pram hadir di situ mewakili Ibu untuk menyampaikan pesan, begitu juga untuk menerima pesan dari Pak Prabowo Subianto yang akan disampaikan ke Ibu Megawati. Kita tahu Mas Pram adalah salah satu orang terdekat dari Ibu Mega, dan beliau juga sangat dekat dengan semua tokoh yang ada di Republik ini, elit-elit politik baik yang masih hidup maupun yang sudah tiada. Mas Pram ini dikenal sebagai seorang komunikator yang ulung, orang yang dapat diterima oleh semua kalangan, dan itulah apa yang terjadi di dalam pertemuan tadi. Walaupun banyak sekali spekulasi bahwa kemungkinan Mas Pram kemudian diminta untuk sebagai menteri dari kabinet Pak Prabowo, tapi kita bisa pastikan di sini Mas Pramono Anung adalah tetap calon gubernur dan tetap akan berjuang untuk memenangkan pilkada ini, bukan sebagai calon menteri. Baik, Mas Ciko, tapi ini kita konfirmasi nih Mas, kan banyak informasi yang beredar bahwa pertemuan Pak Prabowo dengan Ibu Megawati itu akan diadakan pada tanggal 17 Oktober di saat Pak Prabowo Subianto ulang tahun di Batu Tulis. Apakah informasi ini benar? Silakan, Mas. Sampai hari ini saya belum mendapatkan update terkini terkait dengan kebenaran dari info tersebut. Tapi kan kita tahu ya, dari kalau di infonya di tanggal 5 yang lalu katanya pertemuannya tanggal 12, kemudian mundur lagi ke tanggal 17. Ya, kita tunggu saja. Tapi yang bisa dipastikan adalah akan ada pertemuan tersebut, dan kemungkinan besarnya pertemuan tersebut tentunya Ibu Mega akan sebagai tuan rumah. Mudah-mudahan juga punya kesempatan untuk menghidangkan masakan yang dimasak oleh Ibu Mega sendiri untuk Pak Prabowo, dan itu akan digelar sebelum tanggal 10. Itu yang paling pasti, tapi tempat waktu kami belum bisa mengkonfirmasi. Oke, baik Mas Ciko, kita ingin mendalami dulu. Kok tadi kan Mas Ciko menyampaikan bahwa kalau untuk posisi menteri enggak lah Mas Pram, ya kan, karena Cagup Jakarta. Tapi ada tawaran untuk Mas Pram sebagai menteri di tengah posisi Mas Pram sebagai Cagup Jakarta. Kami belum mendengar tawaran tersebut atau ada info terkait tawaran tersebut. Saya sendiri sebetulnya belum sempat bertemu dengan Mas Pram secara langsung, hanya via pesan singkat, dan beliau yang menyampaikan untuk saya menyampaikan apa yang saya sampaikan tadi ya. Barusan kebetulan saya selain juru bicara di PD Perjuangan juga juru bicara resmi dari pasangan calon Mas Pramono Anung dan Rano Karno untuk Pilkada DKI. Jadi intinya itu. Tapi kalaupun ada tawaran menteri untuk PD Perjuangan kembali, bahwa itu semua tentunya kembali kepada keputusan dari Ibu Megawati Soekarno Putri, karena untuk penugasan kader partai di jabatan apapun dalam pemerintahan, dalam politik, itu adalah wewenang dari Ibu Ketua Umum. Jadi sepertinya jawaban terkait bergabungnya kami di kabinet atau tidak hanya bisa dijawab setelah ada pertemuan antara Pak Prabowo dan Ibu Mega. Mas Ciko, kalau gitu betul nggak nama-nama yang beredar kita sebut oleh Dodo Kambe, kemudian Aswar Anas, ini kemudian masuk bursa menteri, itu betul nggak? Saya rasa gini, kebenarannya dalam tanda kutip ya, itu kan karena memang nama-nama yang beredar itu adalah nama-nama tokoh yang memang kita bisa katakan adalah sebagian dari kader terbaik yang ada di PDI Perjuangan. Tapi kalau kita bicara kader-kader di PDI Perjuangan, tentunya yang mumpuni, yang punya pengalaman, punya track record, yang mampu untuk menjadi menteri yang handal di sebuah kabinet manapun itu, tentu bukan hanya dua nama tersebut. Baik, lalu ada nama yang kembali juga, lagi keputusan ada di Ibu Mega, dan ya gimana? Ya, tadi kan Vita menyebut dua nama, ada Aswar Anas dan Oli Dondo Kambe. Terus ada nama Budi Gunawan juga. Nah, gimana dengan Pak BG sendiri?
Pak BG kan bukan kader PDI Perjuangan, bukan juga pengurus, walaupun memang Tapi orang bisa dekat Ibu dianggap Megawati ya? tokoh yang dekat dengan PDI Perjuangan. Betul. Tapi kalau kita bicara orang dekat dengan Ibu Megawati atau orang dekat PDI Perjuangan, ya Bu Sri Mulyani sangat dekat dengan PDI Perjuangan. Kita tahu Bu Sri Mulyani dalam setiap pemilu selalu memberikan kode-kode bahwa beliau adalah pemilih dari PDI Perjuangan maupun pemilih calon-calon yang diusung oleh PDI Perjuangan. Jadi sebenarnya kalau soal itu saya rasa para tokoh yang dipanggil hari ini dan kemarin juga banyak yang pemilihnya PDI Perjuangan kok. Baik, kita ke Mas Sugeng Suparwoto. Mas Sugeng, ini kalau dilihat Partai Nasdem memilih untuk tidak bergabung di pemerintahan Prabowo Gibran, ini kenapa alasannya? Iya, begini. Jadi ini sejak awal ya Ketua Umum menyampaikan bahwa kita itu atau Nasdem tidak punya hak moral ya. Sekali lagi tidak punya hak moral untuk berkeinginan menjadi Menteri Kabinet. Kenapa? Ya karena memang kita ini mencalonkan 01 waktu itu. Pak Prabowo dan Mas Gibran itu adalah 02. Jadi tidak punya hak moral. Secara etik, tidak etik gitu yang sering disebutnya. Tetapi ini adalah kabinet itu adalah hak prerogatif presiden terpilih. Bagaimana presiden terpilih akan memilih pembantu-pembantunya sekali lagi itu adalah diserahkan ke presiden terpilih dalam hal ini Pak Prabowo. Itu yang disampaikan ketika juga ketemu Pak Prabowo waktu itu di Kertanegara, kebetulan saya ikut nanti. Sekali lagi bahwa Nasdem itu tidak punya hak moral untuk berkeinginan. Jadi ini sekaligus mungkin bagi kami yang mau tegakkan adalah etik dalam berpolitik. Jadi itu semata-mata itu. Jadi bukan berarti lantas, wah kita nggak mau bergabung dengan pemerintahan ini. Bukan itu. Kita jelas dari awal Nasdem bergabung dengan pemerintahan ini. Jadi tetapi sekali lagi kalau ditanya masuk kabinet atau tidak, kita tidak punya hak moral untuk menjawab oh kita ingin masuk atau tidak. Karena sekali lagi itu tadi konteksnya tidak punya hak etik, tidak punya hak moral untuk berkeinginan. Karena ini ya biarkanlah yang menjadikan adalah koalisi yang menjadikan Pak Prabowo dan Mas Gibran jadi presiden, itulah yang sudah barang tentu menjadi yang utama. Saya kira itu konteksnya. Oke, Mas Sugeng, kalau misalnya Partai Nasdem ini mendapatkan tawaran pos menteri yang strategis, diterima nggak? Ya. Saya kira sudah tidak menolak kita. Kenapa demikian? Karena kan itu bentuk komitmen dari kita berkoalisi untuk mensukseskan pemerintahan Pak Prabowo. Tetapi untuk sementara ini sampai hari ini kita fokusnya memang sekali lagi ya, fokus kita adalah bagaimana mensukseskan pemerintahan ini dari sisi legislatif misalnya. Ya, berarti artinya kalau Mas Sugeng menerima, artinya kalau diberikan pos menteri strategis, Partai Nasdem akan menyodorkan nama-nama calon yang akan masuk ke pemerintahan Prabowo Gibran. Gitu Mas Sugeng? Ya, itu nanti pasti akan menjadi bahasan tersendiri di partai gitu. Akan ke situ. Jadi pertimbangan ya, Mas Sugeng ya. Tapi yang menarik kan gini, Sekjen Partai Nasdem Hermawi Taslim ini kan menyatakan bahwa Partai Nasdem memutuskan untuk tidak ikut masuk. Artinya ini tegas tuh, jelas tuh statementnya. Tapi nanti dijawab setelah jeda pariwara berikut. Tetaplah di Breaking News TV One. Kan ini proses terus berjalan.